tunjuk? Tunjuk Ibu. Oh, baiklah. Oke, teorinya boleh dibikin ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu ingin menyampaikan bahwa apakah anak-anak semua masih ingat dengan peraturan kita pada minggu lalu? Enggak. Nah, jadi belajar dengan Ibu kan Ibu udah pernah bilang bahwa sebelum Ibu masuk ke kelas, anak-anak semua harus melihat nih apakah kelasnya sudah bersih atau belum. Nah, gimana? Coba lihat sekelilingnya udah bersih belum? Bersih. Oke. Nah, ini juga peraturan yang kedua belajar minggu lalu yaitu handphone. Jadi handphonenya bisa di silent ataupun disimpan dulu di bawah laci ya, agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini. Oke? Baik Ibu. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Alia Safika, Asmaul Husna Rahmaini, hadir Ibu. Badratun Nafis, Zulkira Miska, hadir Ibu. Mawadah, hadir Ibu. Eva Zaryani, hadir. Oh, sakit ya. Jadi Ibu juga mau bilang sama kalian, kalau kalian sakit itu boleh langsung chat Ibu ya secara pribadi ataupun bisa langsung kasih tahu sama ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya bisa sampaikan ke Ibu. Bisa juga kirim suratnya ya. Rizky Fariza, Ibu. Ridwan Maulana, Ibu. Andi Ridal Mutabal, Ibu. Julianda Ahari. Oke, kalau untuk minggu ini nggak apa-apa ya kalau tidak ada surat ya. Kelvin Rahmawi, Ibu. Teguh Taufik Rinaldi, Hadir Bu. M. Angga Andrian, Hadir Bu. Zakia Maulidia. Baik. Buka laptop sebentar ya. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ekonomi digital dengan bahasa sendiri. Jadi Ibu mau nanti setelah Ibu menjelaskan, anak-anak di sini dapat menjelaskan pengertian ekonomi digital. Terus yang kedua itu mengidentifikasi kementerian atau lembaga terkait ekonomi digital di Indonesia. Jadi nanti kan Ibu sudah menjelaskan nih kementerian apa saja yang ada di Indonesia ini terkait ekonomi digital. Maka anak-anak di sini mampu untuk menjelaskan dan menyebutkannya. Yang ketiga itu menganalisis manfaat ekonomi digital bagi individu, UMKM dan perekonomian nasional. Jadi Ibu mau di sini nanti anak-anak juga sudah bisa menyebutkan apa saja manfaat dari adanya ekonomi digital bagi individu, UMKM dan perekonomian di nasional. Yang keempat yaitu mengevaluasi dampak positif ekonomi digital terhadap kehidupan masyarakat. Nah, Ibu juga mau di sini anak-anak dapat mengevaluasi nih apa saja dampak positif ekonomi digital bagi kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga tujuannya untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kritis dalam memanfaatkan ekonomi secara bijak. Jadi Ibu mau anak-anak di sini memiliki rasa sikap tanggung jawab dan kritis terhadap pembelajaran kita pada hari ini yaitu ekonomi digital. Nah, baik. Anak-anak semua, pada pembelajaran kita pada hari ini temanya adalah ekonomi digital. Jadi sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya-tanya dulu nih sama kalian. Anak-anak masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Masih. Boleh siapa yang masih ingat? Oke, Zulkir. Tentang uang Ibu. Oke, Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya tentang materi kita minggu lalu. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah ekonomi digital. Ibu mau tanya-tanya lagi nih sama anak-anak semua, boleh kan? Boleh Ibu. Siapa di sini yang pernah berbelanja secara online? Kami semua ya, apalagi cewek-cewek kan kerajaan Shopee-nya ada 99 plus, bisa gitu kan? Iya.
mengirimkan uang atau kita biasa bilangnya itu transfer ya. Aplikasi apa tuh yang kalian gunakan? Dana. Terus aplikasi belanja online apa yang sering kalian gunakan? Shopee. Oh, ada TikTok, ada Shopee, ada Lazada. Terima kasih ya anak-anak semua. Jadi semua itu kita tuh tidak terasa ya, kita itu telah melakukan yang namanya kegiatan ekonomi digital seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi digital. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita harus pahami dulu tuh apa itu ekonomi dan juga digital. Nah, ibu mau tanya nih, siapa di sini yang tahu apa itu ekonomi? Saya ibu. Oke, kalau ada boleh nih. Baik Ibu, ekonomi adalah kegiatan yang mempelajari tentang kelangkaan di mana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat informasi terbatas Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada sekali ya bahwa ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas. Karena di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan. Siapa yang tahu ada 3 kegiatan ekonomi? Oke, Krisna? Produksi, distribusi, sama konsumsi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya benar, apa yang dijawab oleh Asma Husna sudah benar. Ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan untuk menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Oke, Ibu rasa tentang ekonomi ini kalian sudah paham ya? Nah, sekarang ke digitalnya. Apa yang kalian tahu tentang digital? Internet. Ya, baik, betul sekali. Digital itu adalah internet. Maka ekonomi digital ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara digital, yaitu dengan menggunakan internet, dengan menggunakan penggunaan teknologi. Oke. Nah, di sini ada pengertian ekonomi digital. Ibu mau salah satu dari kalian untuk membacanya. Oke, untuk Mira boleh dibacakan dulu. Jadi, ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, fintech, hingga berbagai layanan online lainnya. Nah, ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti Internet of Things, hingga AI. Ya, jadi ekonomi digital ini seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan menggunakan internet, dengan menggunakan teknologi yang mana yang telah kita sebutkan juga tadi, kayak kalian berbelanja secara online kan, seperti Shopee, TikTok Shop ya, habis itu Lazada, dan ada lagi aplikasi lain yang itu masuk ke dalam e-commerce namanya anak-anak. Nah, kalau fintech itu seperti kalian tadi transfer uang lewat Dana, OVO, dan yang lainnya. Oke, Ibu rasa kayaknya mengerti kan? Sudah Ibu. Lanjut. Contoh ekonomi digital. Ini Ibu mau Zakia Media untuk membaca. Dan yang pertama itu ada e-commerce, di mana itu adalah salah satu contoh utama dari ekonomi digital. Nah, platform tempat berbelanja online ini memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk secara online dengan mudah dan cepat. Oke, berasa itu sudah mengerti karena sudah kita jelaskan juga tadi sebelumnya penggunaan Shopee kan. Selanjutnya fintech bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua ada fintech, di mana industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Saat ini fintech telah digunakan untuk berbagai transaksi keuangan, mulai dari pembayaran, pengajuan pinjaman, manajemen investasi, serta pengelolaan keuangan. Ibu rasa ini juga sudah mengerti kalian kan tadi? Sudah Ibu jelaskan juga seperti penggunaan Dana, OVO, dan pembayaran lainnya. Selanjutnya layanan streaming. Nah, yang ketiga ada layanan streaming,
seperti Netflix, Spotify, dan YouTube yang merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik, dan menonton video dari berbagai perangkat dan terhubung ke internet. Ya, di sini mengapa sih dikatakan Netflix, Spotify, dan YouTube ini termasuk ke dalam ekonomi digital? Karena di dalam kita kan melakukan pembayaran terlebih dahulu kan. Nah, pembayaran terlebih dahulu untuk menonton di Netflix. Dan kita juga dapat menghasilkan uang nih dari YouTube. Misalnya kita nih buat konten seperti itu, sudah banyak viewers kita, maka kita dapat memonetisasi kontennya. Jadi dapat dijadikan uang. Nah, makanya dia termasuk ke dalam ekonomi digital. Nah, selanjutnya ada transportasi online. Nah, yang keempat adalah transportasi online, di mana aplikasi transportasi online ini adalah contoh lain dari ekonomi digital. Aplikasi ini menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan berbagai layanan lainnya melalui platform ini. Ya, itu seperti anak-anak sini sering ya pakai ini. Seperti aplikasi Grab, ya kan? Grab, Gojek, apalagi yang ada di sini, Maxim. Ya, selanjutnya ada manfaat ekonomi digital. Siapa nih yang mau baca lagi? Alia, oh boleh. Baik, selanjutnya ada manfaat ekonomi digital. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi digital, memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya, menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. Ya benar ya, dengan adanya ekonomi digital ini itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, itu mempercepat kan. Jadi adanya internet ini itu mempercepat segala macam. Jadi kalau ada informasi juga cepat sampai ke kita. Seperti Grab tadi kita tidak perlu lama untuk memesannya, seperti itu kan. Selanjutnya ada memperluas akses pasar. Memperluas akses pasar, ekonomi digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Misalnya, internet memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah terpencil untuk bersaing dengan perusahaan besar di pasar global. Memperluas akses pasar, yaitu misalkan ya kita tuh ada warung bakso di daerah Darussalam. Jadi sebelum ada internet, siapa nih yang tahu ada warung bakso di Darussalam? Pasti orang-orang yang berada di sekitar tersebut. Nah, jadi dengan ada internet, pemilik warung bakso ini dapat menggunakannya seperti membuat konten di TikTok, buat konten di YouTube, buat konten di Facebook, juga bisa menghasilkan uang. Selain kita posting dapat uang dari Facebooknya, kita juga bisa menarik pelanggan dari luar daerah. Jadi banyak nih yang tahu akhirnya, oh ada nih warung bakso di Darussalam, terus ada reviewnya kan, yang udah pernah coba, enak nih di situ. Jadi yang orang-orang lain di luar daerah itu jadi pingin nih nyobain bakso di Darussalam tersebut. Kalau misalkan jauh seperti ini, ini saya nih di Medan, ini nih cobain bakso yang di Aceh, kayak gitu kan. Nantilah kalau saya mau ke Aceh, saya liburan ke Aceh, ini saya mau coba deh, kayak gitu. Jadi ini memperluas akses pasar, bukan hanya di Darussalam saja yang mencoba bakso tersebut, tapi bisa juga di luar daerah. Oke? Jadi paham kan? Oke, yang ketiga. Dan terakhir ada menghemat biaya penggunaan teknologi digital dalam operasional bisnis dapat mengurangi biaya logistik, administrasi, dan pemasaran. Misalnya, digital marketing lebih hemat biaya dibandingkan dengan iklan tradisional seperti televisi dan media cetak. Nah, ini menghemat biaya. Misalkan kita ingin membuat suatu usaha, jadi kalau misalkan dengan adanya ekonomi digital ini, itu mempermudah kita dengan internet tadi, kita menggunakan media sosial. Jadi kalau misalnya kita mau buat usaha, terus kita harus cetak dulu kan, mengeluarkan banyak biaya juga kan. Nah, itu makanya dengan adanya ekonomi digital ini dapat menghemat biaya dalam membuat suatu usaha. Oke, selanjutnya ada meningkatkan inovasi. Jadi ekonomi digital mendorong inovasi dengan menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan pengembangan solusi yang lebih canggih dan efisien serta mendorong perusahaan untuk
terus berinovasi adalah tetap kompetitif. Jadi kita sebagai pelaku usaha kita bisa melihat bagaimana nih keunggulan kompetitor kita, bisa kita cari di internet gitu. Bukan hanya yang di daerah kita, tapi kita juga bisa melihat bagaimana di daerah lain, bagaimana usaha kita tuh ada di daerah lain. Apakah kita tuh bisa mencontoh hal-hal yang dapat mengumpulkan produk kita seperti itu. Terakhir ada mempermudah akses informasi. Sudah jelas ya, dengan adanya penggunaan teknologi ini itu mempermudah informasi. Jadi dengan handphone kita bisa tahu nih, oh ini ada di sini, oh ini ada di sini, oh beritanya seperti ini. Jadi dengan adanya ekonomi digital, dengan penggunaan internet itu sangat memudahkan kita. Nah selanjutnya ada lembaga atau kementerian terkait ekonomi digital. Ibu tunjuk atau siapa nih yang membaca yang materi ini? Kalau ada bisa? Boleh. Selanjutnya ada lembaga atau kementerian terkait ekonomi digital, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan juga media. Lembaga lain yang terkait selain Komdigi antara lain yang pertama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia atau BI, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan terakhir Kementerian Koperasi dan juga UKM. Oke, terima kasih Mbak sudah membacakannya. Jadi di sini anak-anak juga sudah memperhatikan lembaga apa yang terkait dengan ekonomi digital. Lembaga apa anak-anak? Komdigi, yang dimana di bawahnya juga ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, Ibu rasa bagian ini juga sudah mengerti. Nah, jadi dampak positif adanya ekonomi digital ini yaitu pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Nah, yang kedua ada akses pasar lebih luas yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin membagikan ke 3 kelompok. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu bagikan yang KPD. Di sini Ibu tayangkan video, lalu kalian analisis ya, analisis video dan juga gambar yang ada di KPD. Nah, nanti dibaca aja. Oke, Ibu. Nah, tapi sebelum kita kerja kelompok, Ibu mau ajak kalian ini dulu nih, ice breaking. Ibu mau? Mau. Oke, untuk anak-anak bisa berdiri dulu.
belanja online dan juga pembayaran online. Nah, di bawahnya juga ada video yang ditampilkan di laptop. Nah, jadi di situ tugasnya berdasarkan gambar dan video tersebut diskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana tanggapanmu mengenai perkembangan kegiatan ekonomi dari masa lalu hingga sekarang, serta analisislah kelebihan dan kekurangannya dari adanya ekonomi digital tersebut. Kemudian berikan tips nih dari masing-masing kelompok untuk berbelanja online dengan aman. Karena kan banyak nih ada orang berbelanja online sering tertipu kan? Ya, gambarnya seperti ini. Sedangkan setelah sampai sesuai. Baik, ini bukan videonya. Nanti kalian langsung analisis ya, catat di LKPD-nya masing-masing. Kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, terlalu sekolah, kita juga beli online. Itu harga yang sangat murah. Berapa menit? Dan salah satu yang bisa dilihat online adalah informasi pribadi agar tidak tersebar-luasnya. Atau tidak menyebar informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password, dan aplikasi OPHD serta kode ini. Dan sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi digital memberikan banyak manfaat dan menghasilkan ujian dan berkah ketika bertransaksi secara online. Lalu, apa yang bisa berbelanja online? Oke, baik, setelah anak-anak semua menonton videonya, anak sudah catat nih apa saja yang terjadi di dalam tadi dan apa saja yang dimasukkan ke dalam tugas di LKPD. Sudah. Jangan lupa untuk lihat gambar yang ada di LKPD ya, itu juga dianalisis. Oke anak-anak, sudah habis waktunya. Udah siap belum? Sudah. Nah, Ibu mau setiap kelompok ada perwakilan satu orang untuk presentasi ke depan. Atau gimana nih? Mau maju ke depan atau di mejanya aja nih? Di mejanya aja. Oh, di meja aja. Boleh. Oke, untuk kelompok satu boleh dibacakan hasil presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang yang kami diskusikan. Jadi tadi bagaimana tanggapan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi dari masa dulu hingga sekarang, serta analisis juga kelebihan dan kekurangan dari adanya ekonomi digital. Kemudian juga tips belanja online yang aman menurut kami. Baik, jadi tanggapannya, di mana perkembangan ekonomi digital sangat mempermudah nih kegiatan manusia, terutama dalam jual beli barang dan jasa. Nah, jika dulu transaksi dilakukan secara langsung, ini bisa dilakukan lewat ponsel tanpa batas dan waktu dan tempat. Jadi kelebihannya itu praktis, cepat, kemudian juga pilih barang lebih banyak, kemudian juga dapat dilakukan kapan saja. Kekurangannya rawan penipuan dan barang tidak sesuai. Dan tipsnya yaitu untuk belanja online aman, yaitu belanja di situs resmi. Kemudian juga cek ulasan pembeli lain. Jangan mudah tergiur harga murah dan juga gunakan metode pembayaran yang aman. Jadi cukup sekian Ibu dari kelompok kami. Oke, untuk teman-teman yang lain berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus sekali ya analisis tentang video yang Ibu lihat tadi itu untuk mempermudah adanya kegiatan ekonomi dan adanya ekonomi digital. Itu praktis saja, yang praktis. Habis itu kekurangannya apa tadi? Kekurangan rawan penipuan. Oh ya, rawan penipuan. Jadi tipsnya cari situs resminya. Oke, untuk kelompok kedua boleh dibacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok kedua mempresentasikan video di sini tanggapan kami bahwa ekonomi digital itu membawa perubahan besar. Nah, kegiatan ekonomi ini menjadi lebih modern dan efisien, dari belanja hingga pembayaran semuanya dilakukan secara daring. Nah, kelebihannya itu meningkatkan peluang usaha, efisiensi waktu dan biaya, mempermudah transaksi antar daerah maupun antar negara. Nah, sedangkan kekurangannya ancaman kebocoran data pribadi, kurangnya kontrol
kualitas produk dan bisa menimbulkan perilaku konsumtif. Tips berbelanja online secara aman itu pastikan toko yang memiliki reputasi baik. Misalnya kayak di TikTok sekarang ada mall. Dan juga harus simpan bukti transaksi dan hindari berbagi data pribadi atau OTP. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Dan sekalian analisisnya sudah diberikan contoh juga. Nah, jadi menurut kelompok 2 itu adalah mempermudah ya, ekonomi digitalnya mempermudah. Jadi kelebihannya itu bisa transfer dari daerah sini ke daerah sana, bahkan antar negara ya, antar daerah ataupun antar negara. Nah, jadi kekurangannya tadi apa? Perilaku konsumtif. Jadi kita tuh nggak terasa kan kalau kita berbelanja online tuh kayak beli lagi, walaupun kita nggak beli, kita tuh udah belanjain banyak-banyak kan sampai 99 gitu. Jadi pas ada uang kan kita check out, udah nggak sadar lagi gitu ya, udah terlalu banyak ya kita check out barang. Ini cewek ya, mau cowok gitu juga nggak? Untuk anak-anak yang cowok. Ya, oh. Nah, dan juga ya. Oke, kelompok 3 bisa dibacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya Rizal, mewakili dari kelompok 3. Di sini kami memberi jawaban. Tanggapannya, perkembangan ekonomi digital menunjukkan kemajuan teknologi yang besar. Aktivitas jual beli kini serba cepat dan mudah, namun tetap harus disikapi dengan bijak. Kelebihannya, akses informasi produk sangat mudah, memperluas jaringan usaha kecil dan mengenal transaksi non tunai lebih efisien. Dan kekurangannya, persaingan bisnis semakin ketat, masalah keamanan siber, kurangnya literasi digital sebagai masyarakat. Namun tips yang belanja online yang kami ambil dalam soal tersebut, gunakan jaringan internet pribadi, hindari klik tautan mencurigakan, dan periksa identitas penjual sebelum transaksi. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok 3. Kembalikan kepada. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ketiganya itu sudah bagus semua. Ya, jadi pada ekonomi digital ini ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan juga membahas bagaimana tips kita menghindari terjadinya penipuan saat berbelanja secara online. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk 3 kelompok. Sebenarnya ibu mau ini sih, mau kasih kalian sesuatu, tapi untuk minggu depan aja ya, karena ibu lupa. Jadi minggu depan ibu kasih untuk ketiga kelompok, jadi semua dapat, oke? Ya, oke, berakhir pula penjelasan materi dan juga kerja kelompok kita tadi. Semoga anak-anak di sini semua dapat memahami materi yang dijelaskan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Dan ibu mau kalian tuliskan referensi materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, dan juga tuliskan keinginan anak-anak semua untuk di masa depan tentang ekonomi digital. Keinginan anak-anak dengan adanya media digital ini, bagaimana sih keinginanku seperti apa untuk masa depan nanti? Seperti itu. Nanti ibu ambil kertas saya, dibuat di dalam kertas saja. Nanti di akhir ibu ambil. Oke? Nah, ibu mau juga salah satu dari kalian ada menyebutkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Siapa nih yang mau memberikan ini manfaatnya? Oke, Jomira bisa? Jadi pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, kemudian juga sangat mudah dipahami ibu. Asik. Terima kasih kepada Jomira, bisa diberi tepuk tangan. Nah, anak-anak, semoga dengan materi kita ini anak-anak ada nih terbuka wawasannya, pertama pengetahuannya tentang ekonomi digital. Oke, apa tadi ekonomi digital? Kita simpulkan bersama-sama. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.